Inilah yang membuat Hotman Paris sukses menjadi pengacara kondang di tanah air. Yang pertama, bahwa sebelum membuka kantor sendiri, Hotman Paris terlebih dahulu magang dan bergabung dengan beberapa pengacara top di tanah air dan juga di luar negeri. Hotman Paris pernah bergabung dengan kantor Makarim Entaira, kemudian kantor pengacara OCK Ligis, kantor pengacara Adnan Buyung Nasution, dan kantor pengacara internasional di Australia. Dengan bergabungnya Hotman Paris dengan kantor-kantor pengacara top, membuat Hotman Paris menjadi seorang advokat yang qualified dalam menangani perkara-perkara raksasa dan perkara-perkara internasional. Kemudian juga dengan bergabungnya Hotman Paris dengan kantor-kantor pengacara top dan kantor pengacara internasional, membuat relasi dari kantor bergabungnya tersebut menjadi relasi Hotman Paris juga ketika Hotman Paris keluar dari kantor tersebut, meskipun tidak secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, Hotman Paris ini adalah seorang pekerja keras. Sejak mudanya Hotman Paris dikenal sebagai seorang yang pekerja keras dan tidak nyaman hidup di zona nyaman. Bahkan dia pernah keluar dari Bank Indonesia hanya untuk supaya menekuni profesi pengacara. Saat ini pun bisa kita lihat kerja keras Hotman Paris. Dia subuh-subuh sudah bangun, kemudian berenang dan prepare untuk pergi ke kantor. Ini tentu menjadi cambuk bagi kita kaula muda yang lebih sering menghabiskan waktu di tempat tongkrongan dan juga rebahan di tempat tidur. Kemudian yang ketiga, Hotman Paris ini adalah seorang yang bernyali tinggi. Sebagai seorang advokat, wajib hukumnya seorang advokat itu bernyali tinggi. Kenapa? Karena seorang advokat dalam menangani perkara pasti akan sering berhadapan dengan penegak hukum lain, kemudian juga para pimpinan-pimpinan perusahaan, para pejabat-pejabat, para oknum-oknum mafia, oknum-oknum preman, dan lain sebagainya. Kalau pengacara tidak memiliki nyali yang tinggi, tentu dia akan kesulitan dalam menyelesaikan perkara yang sedang ditanganinya. Yang keempat, Hotman Paris adalah seorang advokat yang cerdas dan juga punya legal mind yang di atas rata-rata. Kecerdasan Hotman Paris tidak perlu kita ragukan lagi. Itu terbukti dari banyaknya perkara-perkara raksasa dan perkara-perkara internasional yang mampu diselesaikan beliau. Bahkan beliau merupakan salah satu dari sedikit advokat yang mampu beracara di arbitrase internasional. Hotman Paris juga menguasai bahasa Inggris dengan baik. Selain punya kecerdasan yang luar biasa, dia juga punya legal mind di atas rata-rata. Dia mampu dalam menganalisis persoalan, bisa waktunya singkat dan menemukan solusinya dalam waktu yang singkat juga. Konon katanya kecerdasan Hotman Paris adalah berkat ibunya yang sering memberikan sup ikan mujair yang berasal dari Danau Toba. Yang kelima, orang tua Hotman Paris adalah orang berada. Ini tentu membantu Hotman Paris dalam menggapai cita-citanya, di mana orang tuanya mampu mendukung penuh apa yang dibutuhkan oleh Hotman Paris, mulai dari finansial, pendidikan, dan juga moral. Dengan dukungan orang tuanya, Hotman Paris pun lebih mudah dalam menggapai cita-citanya dibanding anak-anak yang lain. Tapi itu pun adalah berkat kerja keras dari Hotman Paris. Karena walaupun orang tua itu berada, kalau anaknya tidak mampu untuk melaksanakan amanat dari orang tuanya, kemungkinan besar anaknya tidak akan sukses. Kemudian yang keenam, Hotman Paris selalu berpenampilan menarik dan berpenampilan mewah. Kita bisa saksikan di layar televisi, Hotman Paris selalu menggunakan pakaian-pakaian bermerek dan juga perhiasan-perhiasan mahal seperti diamond dan lain-lain. Ini tentu berguna untuk menambah kepercayaan diri Hotman Paris. Kemudian juga sebagai move bagi lawannya dan juga menambah trust dari calon klien maupun kliennya. Nah teman-teman, itulah yang membuat Hotman Paris sukses menjadi pengacara kondang di tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar YouTube saya. Tapi pastikan komentar saudara adalah komentar yang beradab. Thanks for watching. See you next video.